Pada babak semifinal kejuaraan dunia catur blitz, Magnus Carlsen menghajar Jan Christoph Duda tanpa ampun. Tidak tanggung-tanggung, Magnus menang 3-0. Duda tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Salah satu gamenya adalah ketika Magnus memulai dengan E4 dan Duda bertahan dengan pertahanan Sicilia. Magnus mendorong C3. Varian ini disebut dengan Sicilia Alapin. Kuda menyerang pion, pion serang balik kuda. Setelah kuda D5, kuda F3. Setelah itu E6. Magnus lanjut mendorong pion D4. Setelah pion makan pion, Magnus tidak makan pion. Terlebih dahulu gajah C4 menyerang kuda. Kuda serang balik gajah, gajah mundur. Kemudian pion makan pion, lalu kuda makan pion. Setelah itu Duda mendorong D5. Pion makan pion en pasan, lalu gajah makan pion. Sampai di posisi ini terlihat bahwa Duda unggul 1 pion. Magnus Carlsen kemudian mengamankan rajanya, dan di posisi ini Duda belum rokade. Dia menyembangkan kuda ke petak C6. Setelah itu Magnus membawa menteri ke petak E2, mengosongkan petak D1 untuk benteng. Alih-alih rokade, Jan Christoph Duda justru memainkan H6. Sebuah langkah yang tujuannya untuk mencegah gajah ataupun kuda menempati petak G5. Namun sebenarnya hal ini belum penting. Magnus kemudian menempatkan bentengnya di petak D1. Ini membuat keunggulan putih semakin bertambah. Jika sekarang hitam rokade, maka ada balasan gajah F4. Ancaman pada gajah, dan gajah tidak bisa makan karena menteri akan hilang. Setelah kuda ke petak D5 misalnya, maka gajah makan kuda, pion makan gajah, lalu benteng makan pion. Setelah gajah terpaksa makan gajah, benteng makan menteri, lalu benteng makan benteng. Meskipun putih hanya punya 4 perwira, dia punya menteri. Posisi ini adalah keunggulan untuk putih. Jan Christoph Duda mulai menyadari bahwa dia telah terlambat rokade. Di posisi ini, dia coba untuk membawa menteri ke petak E7 agar terhindar dari shadowing benteng. Akan tetapi, kuda E4, tambahan tekanan pada gajah. Setelah gajah mundur ke petak C7, gajah E3. Jika sekarang hitam rokade, maka gajah C5, menteri terancam. Kalau gajah menutup, maka tentu saja akan dimakan. Setelah langkah terbaik menteri mundur ke petak E8, maka benteng tidak selamat. Oleh karena itu, Jan Christoph Duda memilih untuk menarik mundur kuda ke petak D7 demi menjaga petak C5. Pada posisi ini, ada sebuah langkah yang sangat menarik yang bisa dimainkan putih, yaitu pengorbanan benteng. Di mana setelah gajah makan benteng, gajah C5, menteri mundur ke petak D8, lalu benteng D1. Setelah B6 mengusir gajah, gajah A3, maka kuda bisa ke petak E7 agar hitam rokade. Akan tetapi, kuda D6 skak, gajah makan kuda, lalu benteng makan gajah. Dan setelah hitam rokade, ada balasan kuda E5. Putih begitu unggul. Akan tetapi di game sesungguhnya, Magnus Carlsen tidak berhasil menemukan langkah itu. Karena ini adalah catur blitz, maka akurasi Magnus tentu saja tidak sebagus pada catur klasik. Di posisi ini, dia menempatkan benteng A di petak C1. Setelah itu, Duda bisa rokade dengan tenang. Kemudian, kuda ke petak D4, tantangan pertukaran kuda dibalas dengan menteri H4. Jika putih terburu-buru misalnya menukar kuda, maka menteri makan pion skak. Setelah raja F1, menteri H1, skak mat. Oleh karena itu, Magnus Carlsen menarik mundur kuda ke petak G3, lalu kuda D ke petak E5. Setelah itu, kuda makan kuda, kuda makan kuda.
Kemudian benteng C4, ancaman pada keselamatan menteri. Hanya ada 2 tempat yang aman untuk menteri. Jika menteri ke petak F6, maka kuda H5. Setelah menteri E5, F4. Menteri B5, menteri G4 mengancam skakmat. Setelah G6, kuda F6 skak, raja G7, benteng ancam menteri. Setelah menteri ke petak B4, kuda H5, dan raja G8. Posisi ini akan memberikan keunggulan untuk putih. Akan tetapi, pada game sesungguhnya, Jan Christoph Duda memilih untuk memainkan menteri E7. Ini menyebabkan gajah langsung menyerang menteri. Tentu saja, ancaman ini tidak boleh ditutup oleh gajah, karena gajah akan dimakan sia-sia. Oleh karena itu, Duda menarik mundur menteri ke petak E8. Selanjutnya, Magnus tidak terburu-buru makan benteng, karena bagaimanapun juga benteng itu telah terkunci. Setelah itu, kuda ke petak H5. Dibalas F5, bersiap untuk melarikan benteng. Namun, gajah makan benteng. Setelah raja makan gajah, kuda kembali ke petak F4. Di posisi ini, Jan Christoph Duda mencoba untuk menyerang benteng. Namun, Magnus Carlsen mengorbankan bentengnya. Setelah menteri makan benteng, gajah makan pion. Lagi-lagi, Magnus membuat langkah yang sungguh brilian. Apabila gajah makan gajah, maka menteri makan gajah, ancaman pada menteri. Dan jika menteri makan menteri, kuda makan menteri, skak. Setelah raja lari, kuda makan gajah, putih menang perwira. Dan jika menteri makan gajah, akan dibalas kuda makan menteri, skak. Setelah gajah makan kuda, menteri makan gajah, putih unggul kualitas. Oleh karena itu, Jan Christoph Duda mencoba dengan gajah makan kuda, memainkan teknik removing the guard. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa hitam unggul 1 perwira. Akan tetapi, sihir Magnus belum berakhir. Benteng D8, skak dan juga mengancam gajah. Setelah raja lari ke petak E7, benteng makan gajah, ancaman pada menteri. Jika menteri makan gajah, maka menteri makan menteri, skak. Setelah raja makan menteri, benteng makan benteng. Akan terjadi pertarungan antara gajah dan benteng. Putih akan menang dengan mudah. Oleh karena itu, Jan Christoph Duda mengambil benteng. Setelah itu, gajah ke petak D5, open skak. Raja lari dan gajah makan menteri. Setelah benteng makan gajah, terjadi pertempuran antara gajah dan benteng melawan menteri. Sampai di posisi ini, Duda punya ancaman skakmat. Akan tetapi, Magnus Carlsen langsung mendorong G3. Selain menyerang gajah, dengan langkah ini, Magnus membuka luft untuk membuka ruang pelarian bagi rajanya. Gajah mundur E5, menteri makan pion. Setelah benteng ke petak B6 mengancam menteri, menteri D7, tekanan pada pion A. Benteng makan pion, menteri makan pion, lalu benteng D2. Setelah itu, menteri B6 skak, raja F7, menteri A5, benteng terancam. Benteng D1 skak, namun raja G2. Setelah raja ke petak F6, A4, Magnus mulai mendorong pion bebas. Gajah D4 dimainkan, tekanan pada pion F. Dibalas menteri D8. Dengan demikian, pergerakan gajah menjadi terkunci. Setelah raja ke petak G6, menteri D6 skak, raja F7, kemudian A5. Pion bebas kembali didorong. Di posisi ini, Jan Christoph Duda mencoba memainkan benteng D2. Akan tetapi, setelah menteri F4, Duda pun
menyerah. Bentengnya terancam dan Magnus punya pion bebas. Jika game dilanjutkan misalnya dengan benteng makan pion Skakster, maka ada balasan menteri makan benteng. Setelah gajah makan menteri, raja makan gajah. Putih tinggal perlu mendorong pion bebas. Jika raja mendekat, maka A6, raja D7, A7. Setelah raja C8, pion pun promosi. Putih menang. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen, menghajar duda tanpa ampun.